Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ibadah pada Minggu pagi yang indah ini masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing karena masih adanya virus corona. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari ibadah pada saat ini kita mulai. Bapak, Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 397, bait pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ibadah kita pada pagi hari ini kita serahkan kepada Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Pokok pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kekal kasih setianya. Damai dan sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, untuk mendasari ibadah kita pada pagi yang indah ini, ada firman Tuhan yang terdapat di Mazmur pasal 3 ayat yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur ini kita dapat memetik yaitu suatu hikmah bahwa Tuhan telah mengasihi di dalam kehidupan kita. Bahwa apabila kita selalu berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Nah, akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar mampu apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Secara jujur Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita belum mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kita juga terjerat di dalam pergumulan-pergumulan sehingga kita terbawa di dalam dosa. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah wujud pengampunan dosa kita wujudkan di dalam kita memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 178. Yeah.
Bapak Ibu, melalui pujian tadilah bahwa kehadiran Tuhan Yesus ke dunia bukan mencari orang yang suci, akan tetapi mencari orang-orang yang berdosa yang mau bertobat. Mari kita satukan hati mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat yang indah ini, kami mengakui dan menyadari akan segala kekurangan kami, terlebih akan dosa-dosa kami, Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan segala dosa-dosa kami, kiranya Tuhan ampuni. Sehingga dengan pengampunan-Mu ya Tuhan, hidup kami boleh layak untuk mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Sang Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, berbahagialah kita selaku umat Tuhan yang kita mau menyerahkan akan segala kekurangan kita, terlebih dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Seperti ada firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 yang demikian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sekaligus menjadi berita anugerah kita pada pagi yang indah ini. Bapak, Ibu, mari kita bersama-sama menggumuli akan firman Tuhan yang terambil dari kitab suci yang akan dibacakan oleh majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu hari ini terambil dari Injil Yohanes 14, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 12. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu mohon tuntunan kepada Tuhan, kita berdoa. Kita satu hati masuk dalam doa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, ucapan syukur kami naikkan kepadamu, yang mana di pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan ibadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengar dan menggumuli kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, membuka hati, pikiran kami, sehingga kami semua bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik karena bimbingan dan penyertaan dari Tuhan saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Haryadi yang akan bawakan firman-Mu. Tuhan berikan hikmat. Kiranya apa yang disampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan Tuhan, apabila ada roh-roh kegelapan yang mengganggu kami di dalam mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan singkirkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami umat kepunyaan-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?
Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu, kita selaku umat Tuhan, kita yang mau membaca serta merenungkan firman Tuhan. Terlebih kita diberi kemampuan untuk mewujud nyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersabdalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, pada minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Dan sesuai dengan kalender GKJW, pada minggu yang indah ini ada 3 bacaan. Yang pertama yaitu Kisah Para Rasul bab 7 ayat 55-60, nanti dapat Bapak Ibu baca sendiri. Dan yang kedua 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai yang ke-10. Sedangkan yang ketiga yaitu Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, sebagai ayat nas pada pagi hari ini saya ambil dari ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapakku. Amin. Nah, Bapak Ibu, judul renungan kita pada minggu yang indah ini yaitu, saya beri judul yaitu percaya dan mengeluarkan buah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu yang senang melihat-lihat YouTube, mungkin melihat ada sebuah kesaksian yang terjadi di Jakarta, bagaimana ada satu keluarga yang kena virus COVID-19. Yang pertama istrinya itu bernama Ibu Helena. Sedangkan yang laki, saya kurang memahami namanya, dia adalah seorang tentara yang habis tugas dari luar kota, dan pada saat itu dia mempunyai pangkat yang sudah tinggi. Jadi ibarat pada saat-saat itu dia tinggal mengambil masa-masa keemasannya. Akan tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Seorang suami tersebut sehabis dari dinas luar kota, awalnya merasa selalu kencing. Nah, habis itu selama 3 hari kok bersin-bersin terus, tidak pernah reda. Akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Bapak Ibu sudah dinyatakan positif kena COVID-19. Akhirnya dia diisolasi di suatu kamar dan ditunggui oleh sang istri yang tercinta. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Sang suami terus merengek-rengek kepada istrinya. Bu, tolong doakan saya supaya saya itu bisa melawan virus ini. Setiap saat suami tersebut selalu minta kepada ibunya, kepada istrinya untuk mendoakan. Sang istri juga dengan setia selalu mendoakan agar sang suami
dapat lepas dari virus tersebut. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan menghendaki lain. Akhirnya sang suami dipanggil oleh Tuhan. Nah, betapa sedihnya Bapak Ibu sang istri tersebut. Ya, betapa dia kecewanya kepada Tuhan pada saat itu. Karena dia sudah memohon kepada Tuhan, namun Tuhan berkehendak lain. Yang sangat menyedihkan Bapak Ibu, akhirnya sang suami pun pada saat dimakamkan dia juga tidak boleh menghadiri. Karena apa? Sang istri tersebut juga sudah dinyatakan positif kena virus tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kepedihan, kesedihan dan penderitaan yang dia alami, sang ibu tersebut akhirnya berdoa kepada Tuhan. Dan dia ingat firman Tuhan Bapak, yang dia jadikan pedoman, sehingga akhirnya dia memperoleh kesembuhan. Apa firman itu Bapak Ibu? Hati yang gembira adalah obat. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi pedoman seorang ibu tersebut. Nah, akhirnya ibu tersebut tidak merasakan sakit Bapak Ibu. Walaupun sakit menggerogoti tubuhnya, dia tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam ruang isolasi dia selalu bernyanyi, berjoget. Nah, bahkan para dokter dan susternya pun juga heran, kebingungan. Loh, orang ini sakit kok, tapi kayak gini yang dialami. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu tersebut percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Nah, setelah diperiksa apa yang terjadi Bapak Ibu, sang ibu tersebut sudah dinyatakan bebas dari virus tersebut. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah doa orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa menggantungkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Walaupun kadang-kadang keinginan kita ini tidak sesuai apa yang menjadi rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau kita baca dari Kisah Rasul bab 7 ayat 55 sampai 60 menggambarkan kepada kita bagaimana ketekunan Stefanus sebagai umat Tuhan, umat yang dipilih Tuhan untuk mengabarkan kabar keselamatan di tengah-tengah orang yang belum percaya, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Nah, ini Bapak Ibu, Stefanus bahkan sampai dibunuh, dilempari batu hanya untuk menyebarkan kabar keselamatan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun dalam keadaan begini, Stefanus tidak mempunyai rasa iri dengki terhadap orang-orang yang senantiasa memukuli dia. Tetapi dia tetap memberi pengampunan. Bahkan di detik-detik terakhir nafas Stefanus, di dalam doanya, Stefanus memohon kepada Tuhan supaya orang-orang tersebut Tuhan ampuni. Ini sebuah contoh bagi kita di dalam kehidupan kita. Sedangkan bacaan yang kedua Bapak Ibu yang terdapat di 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10, bagaimana Tuhan meletakkan sebuah batu. Yang batu pada saat itu yang dianggap orang tidak berguna, akan tetapi batu itu sangat berguna di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, terlebih di dalam kehidupan Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan, bagaimana dengan keadaan kita selaku umat Tuhan, umat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita sebagai masyarakat kecil Bapak Ibu, seperti batu yang ditaruh Tuhan, akan tetapi sangat besar manfaatnya kalau di dalam kehidupan benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun asal mulanya batu menjadi batu sandungan bagi orang-orang, bagi sekelompok orang yang iri dengki terhadap kita, akan tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Tentunya rencana Tuhan lebih baik daripada rencana kita. Nah,
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, sedangkan di dalam bacaan kita yang baru saja dibacakan oleh majelis jemaat, ini menggambarkan bagaimana iman kepercayaan umat Tuhan. Terlebih kalau kita baca dari ayat yang pertama, nah, itu ada murid Tuhan, yaitu yang namanya Thomas dan Filipus. Bagaimana dua orang murid Tuhan tersebut yang sudah lama mengikuti Tuhan, sudah lama mengikuti dan menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat Tuhan digenapi. Bagaimana Tuhan menghidupkan orang mati. Bagaimana Tuhan memberi makan orang 5.000. Akan tetapi bagaimana iman kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Nah, di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Thomas dan Filipus ingin tahu di mana itu Allah Bapa. Maka dari itu Tuhan katakan, Bapa ada di dalam aku dan ada di dalam Bapa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hal semacam ini seperti yang dialami oleh Thomas maupun Filipus, mungkin juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita selaku umat kepunyaan Tuhan. Ya, walaupun kita sudah lama mengikut Tuhan, akan tetapi pada saat kita ditempa musibah, permasalahan-permasalahan, kita lari dari Tuhan, tidak percaya kekuatan Tuhan, ya, sehingga kita meninggalkan Tuhan. Mungkin juga ini bisa terjadi Bapak Ibu, oleh karena kelemahan kita. Akan tetapi apabila kita benar-benar mempunyai iman yang kuat, seberat apapun ya, problem permasalahan yang sedang kita hadapi, kita tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, seperti yang dialami oleh Ibu Helena tersebut. Dalam keadaan yang susah, sedih, akan tetapi tetap percaya bahwa dia mempunyai keyakinan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita tadi Yohanes pasal 14, khususnya ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi tanggung jawab kita selaku umat Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan tanggung jawab ini kepada kita, terlebih kepada gereja selaku tangan kanan Tuhan. Dengan situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini Bapak Ibu. Mencari ekonomi susah. Di sana sini banyak perampokan, ya, penjambretan. Ia lakukan hanya untuk apa? Mencari sesuap nasi. Ya, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Bapak. Bapak Ibu, nah, terus bagaimana peran kita sebagai gereja, warga gereja? Dengan firman ini, apa yang aku lakukan, ya, itu juga kamu lakukan. Bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin beberapa bulan yang lalu kita seringkali mendengar ucapan atau kata-kata dari seseorang yang mengatakan begini, apa yang jemaat berikan kepada gereja? Apa yang jemaat berikan kepada Tuhan melalui gereja? Nah, tentunya kita juga dapat mengambil kesimpulan, ya, setiap hari raya unduh-unduh ataupun momen-momen tertentu, kita sudah mempersembahkan Tuhan kepada Tuhan melalui gereja. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kebalik Bapak Ibu.
Dalam situasi dan kondisi yang demikian ini, yang memprihatinkan ini, lalu gereja apa yang diberikan kepada jemaat, kepada warganya? Sedangkan dari pemerintah saja sudah melakukan firman Tuhan ini dengan memberikan sembako, walaupun itu hanya 5 kilo. Nah, dengan tidak langsung Bapak Ibu, kebijakan pemerintah itu mendapat yaitu kebijaksanaan dari Tuhan melalui pemerintah itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah gereja juga akan tinggal diam di dalam menyikapi hal yang seperti ini? Memang kalau boleh kita jujur Bapak Ibu, jemaat melalui gereja sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini, di dalam membangun seluruh jemaat. Tidak kita pungkiri, apabila ada orang sakit, ya, kita memberikan cinta kasih, kita doakan. Pada saat ada orang kena musibah, demikian juga. Akan tetapi, kalau boleh saya katakan, bahwa jemaat melalui gereja belum mampu melakukan seutuhnya seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam keadaan situasi dan kondisi yang demikian. Banyak sekali saudara kita Bapak Ibu yang merasakan kelaparan oleh karena virus yang tidak kunjung padam pada saat ini. Coba bayangkan kalau kita dapat beras 5 kilo, anak kita 5. Beras 5 kilo itu sampai berapa hari? Terus selanjutnya kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu apa yang ia akan makan. Nah, justru pada saat inilah Bapak Ibu, ya, firman Tuhan dinyatakan melalui gereja ikut ambil bagian peran yang penting. Seperti firman Tuhan tadi Bapak Ibu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, inilah Bapak Ibu, firman Tuhan ini kita jadikan pedoman kita. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yaitu dengan kita memberikan apapun kepada saudara-saudara kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan firman yang sedikit ini dapat kita lakukan. Terlebih bagaimana jemaat melalui gereja dapat mewujudkan firman Tuhan ini pada saat situasi dan kondisi yang demikian ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan mari kita ikrarkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika pada pagi yang indah ini, Tuhan telah menyirami hati kami dengan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, berikanlah kemampuan kepada kami semua, sehingga kami dapat mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih-lebih di dalam situasi yang sangat susah, sangat sulit seperti ini. Untuk itu ya Bapa, kami serahkan semuanya kepada Engkau.
Kiranya Tuhan senantiasa memberikan jalan yang terbaik. Tuhan membuka hati kami, sehingga apa yang kami lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, pada saat yang indah ini pula, kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang pada saat ini melakukan ibadah-ibadah di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, memberkati, sehingga sukacita, damai sejahtera selalu menyertai di dalam kehidupannya. Dalam situasi dan kondisi yang menakutkan ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kami. Walaupun virus yang mengenaskan ini Tuhan sedang merajalela, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kami kekuatan sehingga virus yang ganas ini tidak akan mampu menembus tubuh kami. Bapa di surga, pada saat yang indah ini pula Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit, yang tidak kami ketahui Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menghampiri, berikanlah mujizat-Mu Tuhan kepada saudara-saudara kami, sehingga saudara kami boleh sembuh oleh karena kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin belum kenal dengan Engkau, bahkan pada saat ini yang sudah dinyatakan positif kena virus Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, sehingga dengan demikian Tuhan, saudara-saudara kami yang telah dinyatakan positif kena virus ini boleh berangsur-angsur memperoleh kesembuhan oleh karena karya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mendoakan pemerintahan negara kami Tuhan, mulai dari presiden hingga sampai di bawah RT RW. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberi roh kebijaksanaan, sehingga kami selaku masyarakat kecil yang berada di desa Tuhan boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, walaupun rasa ketakutan selalu menghampiri di dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, demikian juga dengan anak-anak jemaat Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kecerdasan, kepandaian, sehingga anak-anak jemaat boleh melakukan apa yang menjadi cita-cita mereka. Bapa, demikian juga dengan program-program yang telah disusun oleh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, sehingga seluruh program dapat dilakukan walaupun dalam keadaan situasi yang demikian ini. Bapa di surga, inilah seru serta doa kami Tuhan, seperti Tuhan telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mencurahkan berkat kepada kita yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Maka dari itu, mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan yang akan dipandu majelis jemaat. Dipersilakan. Bapak, Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita membalas kebaikan Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita sebagai syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang demikian. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di dalam Ulangan 28 ayat yang kedua. Bapak Ibu, mari kita mengumpulkan persembahan ini, diiringi kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 403. Kita pujikan bait yang pertama saja. Bapak Ibu, mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Tuhan Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan, Engkau berfirman pada pagi hari ini, mengenyangkan iman percaya kami dan rohani kami kepadamu. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur kehadirat-Mu dengan mengumpulkan persembahan. Bapa di sorga, terimalah, sucikanlah apa yang sudah kami haturkan ini sebagai persembahan yang kurang layak. Biarlah menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadirat-Mu. Demikian seru doa kami Tuhan, yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari ibadah kita pada pagi yang indah ini kita akhiri, dan kita mempunyai pengharapan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan di dalam kehidupan kita. Walaupun susah, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 445 bait yang pertama. Mari kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah yang telah mencurahkan berkat kepada kita
yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus yang telah mencurahkan darahnya demi untuk keselamatan kita, dan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kebijaksanaan di dalam kita melangkah, kiranya selalu ada di dalam hati kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 474.